Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetiana Nurul Hikmah dan NIM 221 dari kelas B4. Prodi D3 Radiologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sains dan kebangkitan Islam. Baik, jadi kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, yaitu demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Hal ini merupakan antitesis terhadap asumsi Barat yang selama ini memandang masyarakat Muslim sebagai masyarakat yang kolot dan terbelakang. Mengapa literasi eh, sains rakyat Indonesia itu rendah? Jadi pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu keduniaan. Mempelajari ilmu agama bersifat fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Sementara menuntut ilmu keduniaan hukumnya fardu kifayah atau kewajiban yang hanya dilakukan sebagai muslim saja. Kiai Dahlan, seorang tokoh muslim awal abad ke-20 di Hindia Belanda, memandang bahwa ada yang keliru dalam praktik dikotomis antara ilmu agama dan ilmu keduniaan, sehingga umat Islam di Nusantara menjadi bodoh dan terbelakang. Kemudian pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku ialah pesantren. Bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial sebagai kafir, sains merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Oleh karenanya, mereka hanya memilih satu domain pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama. Sementara itu, ilmu keduniaan hanya menjadi domain segelintir orang, terutama anak pria. Kemudian kita akan masuk ke materi utamanya, yaitu sains dan kebangkitan Islam. Yang pertama ada modernisasi di dunia Islam. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, ia adalah seorang intelektual muslim dan politikus yang kritis, berasal dari Afghanistan. Ia memandang bahwa dunia Islam telah lama tertutup dari perubahan dan kemajuan, sehingga menyebabkan kejumudan agama. Ia menyerukan agar seluruh umat Islam membuka diri terhadap modernisasi yang berkembang di Eropa, serta menyerukan persatuan umat Islam melawan kolonialisme melalui pan-Islamisme. Kemudian ada juga yang berpendapat yaitu Muhammad Abdullah. Ia seorang intelektual muslim dan rektor Universitas Al-Azhar Kairo yang berasal dari Mesir. Ia mendirikan jurnal Al-Urwah Al-Wuthqa. Ia juga menulis karya yang masyhur, yaitu Risalah Al-Tauhid. Risalah ini menegaskan bahwa ajaran Islam menekankan hak nalar manusia, sesuatu yang kompatibel dengan modernisasi. Ia menekankan bahwa modernisasi adalah keniscayaan sejarah. Kemudian hal yang perlu dilakukan hanya merevitalisasi ajaran Islam yang memberikan hal akal, sehingga umat Islam dapat berijtihad menghadapi dunia modern. Ini merupakan potret dari Jamaluddin Al-Afghani, dan yang kedua ini merupakan potret dari Muhammad Abdullah. Kemudian menurut Rashid Ridla, ia seorang intelektual muslim dari Suriah. Bersama Muhammad Abdullah, ia mendirikan jurnal Al-Manar. Ridwan menganalisis bahwa keterbelakangan umat Islam dalam dunia modern disebabkan kecenderungan mengikuti tradisi secara buta atau tauhid. Ia berpendapat bahwa hal ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan akal dan ilmu, serta mengoptimalkan potensinya melalui ijtihad dalam menghadapi realitas modern. Ini merupakan potret dari Rashid Ridwan. Yang kedua ada modernisasi di Hindia Belanda. Indonesia pada awal abad ke-20, ketika modernisasi dan industrialisasi mulai menyebar ke seluruh dunia, masih merupakan wilayah kolonial Belanda yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Hal ini menjadikan kaum pribumi semakin terpolarisasi dalam beberapa kelas sosial. Umat Islam tersebar dalam kelas sosial sebagai berikut. Ada Muslim pedesaan. Mereka merupakan sebagian terbesar dari penduduk Hindia Belanda. Mereka nyaris tak berpendidikan, buta huruf, dan tak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia modern yang sedang tumbuh dan berkembang di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Mirip logika Durkheim, mereka mempertahankan solidaritas mekanik untuk tetap bertahan hidup di tengah penetrasi modernisasi. Mereka banyak dilengkapi kepercayaan tradisional yang berseberangan dengan rasionalitas modern. Di Jawa, mereka terpolarisasi menjadi Muslim santri dan Muslim abangan. Kemudian ada buruh industri. Sebagian dari mereka bergabung dalam serikat buruh sebagai wadah perjuangan kelas seperti FSTP, PPPB, dan FPB. Mereka lah yang mengisi sejumlah posisi tenaga kerja kelas rendah
yang dibutuhkan dalam pertumbuhan industri di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Dan lahirlah kelas sosial baru yaitu kaum buruh. Kemudian ada pangreh praja, berasal dari kelas aristokrat, golongan ningrat, dan priayi. Sebagian besar dari mereka penganut kepercayaan atau gerakan kebatinan yang memadukan sinkretisme atau ajaran Islam, Hindu, dan juga Buddha. Kemudian ada juga muslim kelas menengah, berasal dari kelompok santri kaya dan terdidik melalui pesantren. Karena kemandirian di bidang ekonomi, mereka memiliki artikulasi pikiran yang relatif merdeka, serta keberpihakan kepada kaum lemah. Mereka memiliki spirit inner worldly asceticism, bahwa bekerja untuk urusan dunia merupakan bagian dari ibadah. Dengan demikian, ibadah tidak hanya sebatas ritual semata. Para intelektual muslim atau ulama di Hindia Belanda memiliki cara pandang keagamaan yang beragam dalam menyikapi perubahan sosial akibat modernisasi, yaitu ulama reformis dan juga ulama konservatif. Kemudian yang ketiga, modernisasi dan perempuan di Hindia Belanda. Ada gerakan perempuan. Akibat politis etis, sebagian kecil perempuan di Hindia Belanda sudah mulai terpelajar pada awal abad ke-20. Mereka mengadaptasi wacana modern untuk perjuangan perempuan melawan tradisi patriarkis yang memarginalkan perempuan, sehingga terbangun kesadaran gender yang setara antara laki-laki dan perempuan. Awal abad ke-20 banyak muncul organisasi perempuan, misalnya Putri Mardika, Pawijatan Wanita, Aisyah, dan Wanita Susu. Pertumbuhan organisasi perempuan mendorong mereka menjadi gerakan perempuan dengan tujuan yang jelas, yaitu kesetaraan antara perempuan dan juga laki-laki. Kemudian mempengaruhi kebijakan. Kampanye tentang hak perempuan yang dilakukan organisasi perempuan berhasil mempengaruhi kebijakan kolonial dengan dibukanya Algemene Middelbaar School atau AMS. Kemudian juga menyelenggarakan pendidikan dengan membuka sekolah terbuka untuk perempuan. Ada juga Kongres Perempuan. Kongres Perempuan dipelopori oleh beberapa organisasi lintas agama, ideologi, dan kedaerahan. Kongres tersebut menghasilkan poin-poin penting isu perjuangan perempuan Indonesia, misalnya pemberantasan buta huruf, kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan, hak perempuan dalam perkawinan, dan lain-lain. Kongres ini sukses diselenggarakan dengan dihadiri sekitar 1.000 peserta dari berbagai organisasi. Pemerintah kolonial bahkan mengapresiasi kongres ini sebagai organisasi yang pantas mendapat ucapan selamat dan perhatian secukupnya. Ini merupakan potret dari Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 25-28 Juli tahun 1958. Kemudian kesadaran lintas batas. Kesadaran sebagai gerakan perempuan tidak cukup hanya melalui organisasi perempuan dan Kongres Perempuan saja. Oleh karena itu, hasil Kongres Perempuan pertama membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia yang mewadahi perjuangan bersama organisasi perempuan yang ada. Meskipun mereka berasal dari lintas agama, daerah maupun ideologi. Kesadaran lintas batas ini sangat berpengaruh bagi tumbuhnya kesadaran bersama tentang perlunya sebuah space baru yang bebas dari despotisme kolonial atau Indonesia merdeka. Kemudian Islam, perempuan, dan modernisasi. Adaptasi modernisasi bagi perempuan muslimah diperjuangkan oleh Aisyah, yang menunjukkan bahwa Islam sangat kompatibel dengan modernisme termasuk dalam memajukan kaum perempuan. Keterlibatan Aisyah sejak awal dalam isu modernitas membuka kesadaran bahwa bias patriarkisme dalam doktrin Islam bisa ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks zaman. Kemudian, kini umat Islam telah mengalami lompatan modernisasi. Modernisasi masyarakat Muslim berlangsung unik, yaitu semakin modern masyarakat Eropa justru semakin sejalan dengan ide-ide sekularisme. Sebaliknya, semakin modern masyarakat Muslim justru semakin memperhatikan nilai-nilai agama. Di dunia Islam, interaksi Islam dan sains berlangsung dalam pola sebagai berikut. Yang pertama, Islam dan sains merupakan dua domain yang berbeda, sehingga tidak ada konflik di antara keduanya, dan tidak perlu integrasi di antara keduanya. Kemudian, sains merupakan sebuah ethical project, sehingga setiap project sains harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, sains merupakan aktivitas sosial budaya yang diadaptasi masyarakat barat dari kebudayaan Muslim, di pertengahan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kesimpulannya adalah umat Islam mengalami lompatan sejarah dalam belajar agama. Dari monopoli segelintir ulama menjadi lebih divergen, pertumbuhan umat Islam yang berpendidikan modern membangun kesadaran tentang pentingnya umat Islam, menguasai sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah.
Sains dan teknologi merupakan instrumen paling penting dalam sejarah modern, dan hal ini menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk bergerak maju. Baik, mungkin hanya itu penjelasan terkait materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.